Tausiah Madani TV. Ada sebuah kisah yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Pada satu ketika baginda Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba muncul seorang laki-laki memasuki masjid. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Yatlau alaikum rajulun min ahlil jannah." Muncul di tengah kalian seorang laki-laki yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari esoknya, pada hari yang kedua, ketika Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, lalu ada laki-laki yang memasuki masjid tadi. Beliau mengatakan, "Yatlau alaikum rajulun min ahlil jannah." Muncul di tengah kalian seorang laki-laki yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang ketiga, laki-laki ini pun juga masuk masjid. Nabi SAW mengatakan, "Yatlau alaikum rajulun min ahlil jannah." Muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, yang dikenal sahabat ini dengan salat malamnya, dikenal dengan puasa sunnahnya, dikenal dengan khatam Al-Qur'annya. Tidak pernah melewatkan 3 amal yang terbaik ini. Maka kemudian ia berkata kepada si fulan tadi, "Wahai si fulan, aku ini ada masalah dengan orang tuaku. Tolong izinkan aku untuk bermalam di rumahmu." Maka kemudian laki-laki itu mengizinkan Abdullah bin Amr bin As untuk bermalam di rumahnya. Pada malam yang pertama ketika dia berada di rumah laki-laki itu, Abdullah bin Amr bin As, ketika waktunya sholat tahajud dia terbangun, karena dia biasa melaksanakan sholat malam, biasa melaksanakan sholat tahajud. Kemudian tuan rumah tidak bangun, baru bangun ketika azan dikumandangkan. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Aku belum melihat amal istimewa yang membuat dia dikatakan Nabi SAW min ahlil jannah." Pada malam yang kedua pun juga kejadiannya sama, ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As terbangun untuk sholat malam, sholat tahajud, sahibul bait, tuan rumahnya tidak bangun, bangunnya pas azan dikumandangkan. Pada malam yang ketiga pun juga sama, ketika Abdullah bin Amr bin As sudah bangun untuk sholat tahajud, rupanya tuan rumah ini gak bangun, bangunnya pas azan subuh dikumandangkan. Maka Abdullah bin Amr bin As penasaran, ada apa sesungguhnya laki-laki ini sampai memiliki jaminan dari Nabi SAW, dikatakan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abdullah bin Amr bin As menghampiri laki-laki itu, kemudian bertanya, "Wahai si fulan, sesungguhnya aku mendengar dari baginda Nabi SAW, engkaulah salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah Ta'ala. Apa amalan yang istimewa yang kau miliki? Tidak aku lihat engkau melaksanakan sholat malam, tidak aku lihat engkau melakukan amal yang sangat istimewa." Maka kata laki-laki itu, "Wahai si fulan, saya memang tidak terbiasa melakukan sholat malam, tidak terbiasa melaksanakan puasa sunnah di siang hari. Tapi ada satu hal yang aku kerjakan, ketika aku membaringkan badanku di malam hari untuk istirahat, maka aku selalu menghilangkan dari hatiku kedengkian, kebencian kepada orang-orang beriman." Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Inilah yang berat bagi kami, Kami bisa melaksanakan salat malam, kami bisa melaksanakan puasa sunnah di siang hari, kami bisa untuk mengkhatamkan Al-Quran, tapi untuk hal ini menjadi berat bagi kami. Dan inilah pantas baginda Nabi SAW mengatakan engkau sebagai orang yang dirindukan oleh al-jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bayangkan bagaimana akhlakul karimah, bagaimana tazkiyatun nafs, jiwa yang bersih, jiwa yang penuh dengan keimanan, jiwa yang penuh dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengharapkan ridhanya. Jiwa yang bersih dari kedengkian, bersih daripada al-hasad, iri hati kepada orang lain. Itulah yang menyebabkan seorang ini bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala berupa al-jannahnya. Fikih, zikir dan doa setiap hari Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat.